Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Pemirsa, pengemudi Alphard cekcok dengan Satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Alih-alih meminta maaf, Satpam justru dibawa ke kantor polisi. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, sejumlah pejalan kaki hendak menyeberang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari arah seberang, seorang Satpam berniat membantu sejumlah pejalan kaki. Dan di momen yang sama, semua kendaraan berhenti kecuali mobil Alphard hitam yang menerobos lampu penyeberangan. Tidak terima ditegur Satpam, sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa Satpam ke kantor polisi. Ya, pengakuan soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI itu ternyata ada bantahan. Satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan saudara saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud, minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, giniin di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Tatap mata saya." Tim penasihat hukum dari Saudara Vicol atau Saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya, dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya, klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol.
orang lagi di bawah tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari Pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Berita terkait Satpam Bundaran HI ternyata sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Pertama adalah untuk nasibnya Satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah. Seorang ayah di Belitung ditangkap polisi lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku juga menjajakan korban ke pria hidung belang. Seorang pria disergap polisi di Pelabuhan Pulau Belitung, Bangka Belitung. Pria berusia 37 tahun ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain merupakan anak kandungnya sendiri. Ketika ditangkap, pelaku hendak melarikan diri melalui jalur pelabuhan. Persetubuhan terhadap anak kandungnya dilakukan berulang kali sejak tahun 2024 hingga Juli 2026. Parahnya lagi, pelaku juga tega menjual korban ke pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Semua uang hasil prostitusi diambil oleh pelaku. Akibat peristiwa ini, korban berusia 13 tahun mengalami tekanan, ancaman, dan intimidasi. Hubungan dengan korban, posisi tinggal dengan tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa Jumat malam. Usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satu kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Haspi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Makminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kemudian ketua tim dari